الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمكم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين يا رب العالمين. ويطلب لنبره sapa wong al hidayata ing petunjuk minallahi saking Allah Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah bidu'ai lawan donga lahu marang Allah wa tazarru'i lan db ilaihi marang Allah wa tazarru'i lan db ilaihi marang Gusti Allah fa inna Allah mangkasatuhni Allah hadzin ikudzat sing nuduhna man ing wong istahzahu kang jaluk petunjuk sapa man ing Gusti Allah. Santri niku kudu golek terus yang namanya sebuah petunjuk. Petunjuknya bukan dari siapa, tapi langsung dari Allah. Golek petunjuk sangka Gusti Allah. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan petunjuknya Allah adalah bidu'a. Sampeyan donga, yakni doa itu yang memecahkan segala harapan kita. Cara endok niku netes kan pecah. Nah, harapan kita ini akan terbuka, akan terpecah ketika panjenengan berdoa. Doa niku sing mecahno pintu langit, sing dodok pintu langit. Makanya sampean mantun salat iku lak donga aja ora serami. Mantun salat kabeh donga khusyuk, tazarru niku dhewe-dhewe marang Gusti Allah. Taqarrub nyedekno marang Gusti Allah. Keranten napa? Karena yang bisa menunjukkan itu hanya Allah. Karena yang bisa menunjukkan itu Allah. Ingat nih, kalau kita punya keinginan, Kangkang punya keinginan, Allah tidak selalu memberi keinginan kamu. Contoh, arek cilik mawon, jaluk tengah awake dhewe es. Anaknya badannya kurang sehat. Maka yang tua tidak selalu memberikan es. Kenapa? Karena tahu. Karena badannya nggak fit. Kalau dikasih minum es, takutnya anak ini akan tambah sakit. Sama dengan Allah. Sama dengan ya Allah, nanti bulan Maulud ini saya mudah-mudahan diberikan sepeda motor NMAX PCX atau apa gitu. Ternyata Allah ngasihnya sepeda motornya Star Bravo misalnya. Nah, ini bukan Allah tidak mengijabai apa yang kamu minta. Tapi Allah tahu itu yang terbaik buat kamu. Tak sama di tukokno PCX atau tukokno Bravo, sampean ate balik nang pondok rasa-rasa. Ini berulang kali kan saya minta seperti ini. Allah enggak ngasihnya itu lihat momen yang pas. Jadi Allah menunjukkan atau mengasihi kita, ini momennya pas. Makanya Anda penting berdoa. Pasti Allah mengasihi. Jadi doa itu seperti melepaskan anak panah. Cepat atau lambat, anak panah kamu ini akan sampai pada sasaran. Ya, tidak mungkin anak panah kembali kepada yang mengeluarkan anak panahnya. Makanya kalau ingin mendapatkan petunjuk Allah, doa. Doa ini akan ijabah kalau Anda punya hati ikhlas. Kalau hatimu ikhlas, doamu ijabah. Maka berdoalah dengan ikhlas agar Allah menunjukkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan.
Fa ahlul haqqi mongko utawi ahli bener. Fa ahlul haqqi mongko utawi ahli bener iku ahli sunnah wal jamaah. Talabu ikunu prisopo ahli sunnah wal jamaah al haqqa ing perkara hak minallah sangka Allah taala halimuh luhur sapa Allah al haq kang hak al hadi kang nuduhno al mubini kang mertelakno al asimi kang reksa fahadha mongko nuduhake sapa Allah hum ing ahli sunnah wal jamaah wa asomahum lan reksa sapa Allah ing ahli sunnah wal jamaah anid dolalati sangka kesasar atau kesasar. Sampeyan pengen selamat kan? Dadi wong sing ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Seseorang yang selalu melakukan sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi dan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini kita peliti dulu. Apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau zaman dulu kan tidak butuh penafsiran. Nah, kalau dulu tidak butuh penafsiran karena orangnya pinter-pinter. Berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini problem. Kalau Anda memahami Al-Quran sesuai penafsiran Anda sendiri. Anda problem memahami Al-Quran kalau menggunakan penafsiran sendiri. Lah kok ngoten nggih. Maka kita memahami Al-Quran kudu memahami beberapa tafsir. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir ini, itu dan lain sebagainya. Yang menafsiri ya bukan sembarangan orang, tapi yang sudah betul-betul memahami Al-Quran dengan baik. Tafsir Munir, kalau tafsir Jalalain sudah jelas siapa pengarangnya. Pengarangnya sudah kredibel. Makanya pondok-pondok yang pondok sepuh-sepuh pasti mengajarkan tafsir Jalalain. Jadi kalau sampean tidak ngaji tafsir Jalalain, otomatis cara pemikiranmu membahayakan. Kalau menggunakan penafsiran Al-Quran dari otak kamu sendiri. Ini gimana contohnya? Ada istilah lughawi, ada istilah syar'i. Salat ini kalau diartikan secara lughawi artinya doa. Salat bimakna lughawi ad-du'a bil khairi. Ini kalau nggak ditafsiri, mereka mengartikan sholat ya wis pokok dongo, sembahyang pokok dongo. Itu nggak benar. Kita ini kan orang syariat kan. Kita orang syariat. Orang syariat berarti patokannya ya dari fikih. Maka kalau dari fikih, maka mengartikan sholat adalah al-af'al al-makhsusah, sebuah pekerjaan yang khusus yang mana dilakukan sebagai orang Islam diawali dengan toharoh, diawali dengan bersuci, kemudian niat disertai takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Karena kita orang syariat, kita bukan orang lughawi. Karena banyak orang-orang ini aku sholat ya apa? Allah
di hati. Allah di hati. Gak wudhu, gak ada gerakan-gerakan rukuk, sujud dan lain sebagainya. Pokok doa bil khairi yakni as-shalah. Nah ini loh Kang, butuhnya sebuah ilmu. Pingin selamat maka ilmu. Iko ono nenggonku santri kok bejat. Kang sak bejat-bejati santri masih punya rojak, masih punya harapan. Apa harapan seorang santri? Barokah. Kalau barokah, insya Allah semua akan baik-baik saja. Mudah-mudahan hidupmu dipenuhi dengan keberkahan. Tadi saya mengartikan sebuah Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah, hadis. Hadis niku ono sing mutawatir, ono hadis maudhu, hadis dhaif. Makanya di Asuniyah ada namanya Ma'had Ali fi Ulumil Hadis. Saya paling bangga itu kalau ada anak-anak kuliah di Ma'had Ali. Paling bangga. Saya itu paling bangga anak-anak kuliah di Ma'had Ali. Kenapa? Untuk betul-betul menjaga kemurnian dari ulumul hadis. Mudah-mudahan anak-anak Aceh ini fokusnya di agama. Karena nanti kalau sudah mati yang ditanyakan agama. Kita bukan mabuk agama kan. Kita tidak mabuk agama, tapi tanpa agama kita tidak diatur. Dan aturan itu bernama agama. Agama apa? Ya agama Islam. Makanya kalau samian fokusnya di agama ya di Ma'had Ali. Dan saya itu nyuruh semua kayak Kang Wafa, Kang Muhid, Kang Mifdol, Hikam dan beberapa santri yang lain yang potensi. Kang Nabil, Mujib, ayo ke Ma'had Ali. Saya lebih seret kamu di Ma'had Ali. Ngapain jauh-jauh kuliah ke Jember? Jurusannya juga sama dengan di UAS, lebih mahal dan lain sebagainya. Di Ma'had Ali kita penerus perjuangan Mbah Yai Juhari, otomatis penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahlul dhalalati utawi ahlul dhalalah, ahli ini kesasar. Siapa ahli kesasar? Adalah ajabu iku nggawaake sapa ahlul dhalalah. Biroihim kelawan pendapati ahlul dhalalah. Wa aklihim lan akale ahlul dhalalah. Talabu iku nupre sapa ahlul dhalalah al-haqqa ing perkara kang hak minal makhluki sangka makhluk. Al-ajizi kang apes wa utawi makhluk iku al-aqlu akal. Di anal akal akal suduni akal iku layu triku ora bisa nemokake apa akal. Jami al asyai ing sekabehane pira-pira suci-suci contone kal basori kaya peningal. Layap suruh ora bisa ningali apa basor. Jami al asyai ing sekabehane pira-pira perkara. Fakhujibu mongko den aling-alingi apa sia-sia. Wa jazulan podo apes sapa si akal napa para makhluk. Wa wadhallu podo kesasar sapa makhluk. Wa adzallu lan nyasarake sapa makhluk atau ahli dhalalah. Makhluk ahli dhalalah. Kebalikan dari ahlus sunnah wal jamaah. Saya sampaikan ahlus sunnah wal jamaah patokannya Al-Quran, Al-Hadis. Tapi Qurannya ditafsiri kan. Kemudian hadisnya juga ditafsiri. Tidak syukur-syukur mengartikan secara global dari Al-Quran dan hadis dengan pemikiran masing-masing. Lah, ahlul dhalalah ini yang paling bahaya. Mereka menggunakan otaknya. Otak mereka niku banyak kelemahan, yang otak ini banyak kelemahan karena otak itu makhluk.
Saat ini sama ndak usah adu-adu. Meripat lah ya makhluk kan. Mengandalkan mata dan otak. Tidak bisa. Anda melihat belakang tembok. Anda melihat belakang tembok, terhalang dengan tembok. Anda nggak bisa melihat di balik tembok itu ada apa. Itu gambaran. Tidak bisa Anda melihat di belakang tembok itu ada apanya. Nah, ini loh Kang. Suatu bukti bahwa akal itu apes. Karena akal itu makhluk. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk, banyak kelemahan. Kalau mengandalkan otak, Anda zolal. Anda wis kesasar dan juga menyasarkan orang lain. Dari itulah kita bersama meminta hanya pada Allah. Tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya harapan kita, satu-satunya keinginan kita adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santri As-Sunniyah, khususnya As-Sunniyah Al-Johari, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ij'al dzambana maghfur. Dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi kalau keburukan kita diberikan ampun oleh Allah. Termasuk agar kita diampuni oleh Allah, penghilang dosa-dosa. Sinilang notuzum apa thalabul ilmi. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan dosa adalah mencari ilmu. Dan disampaikan bahwa mencari ilmu itu ujiannya banyak. Kadang diuji sakit, diuji ekonomi, diuji wae ngaji ngantuk. Itu ujian semuanya. Wae ngaji mantuk-mantuk tidak mendengarkan karena ngantuknya luar biasa. Diuji oleh teman, kadang-kadang temannya usil. Itu ujian. Diuji sakit gatel. Ingat, lak sampeyan diuji karo Gusti Allah, berarti Allah mencintai sampeyan. Karena ujianmu itu membuktikan kamu dicintai oleh Allah. Dan Allah tidak akan menguji makhluknya pada suatu perkara yang perkara itu tidak mampu ditanggung. Berarti lak sampeyan diuji karo Gusti Allah, sampeyan adalah orang yang kuat, yang mampu menjalankan ujian dan mampu bertahan dengan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat dan terus semangat mencapai apa yang kita impikan bersama. Mudah-mudahan ihdina ila siratal mustaqim, ditunjukkan Allah kita pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ustur awratana, ustur awratana, ustur awratana. Bi barakatil Fatihah.